Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ci. Baiklah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak pengampu pada mata kuliah seminar kimia, yaitu Bapak Umar Kalmarnizar, SSI MSI. Kemudian untuk pertemuan kali ini di mana Intan Irawan akan menampilkan atau menjelaskan mengenai tulisan karya tulisnya. Selanjutnya langsung saja kepada Intan, disilahkan. Nah, terima kasih kepada Saudari Cici yang telah menjadi moderator untuk penampilan saya pada hari ini. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis yang telah saya buat. Judul dari karya tulis yang saya buat yaitu peranan Lactobacillus bulgaricus dalam proses pembuatan yogurt. Nah, perkenalkan, nama saya Intan Irawan, NIM 18035048, dengan mata kuliah seminar kimia dengan dosen pembimbing Bapak Umar Kalmarnizar, SSI MSI. Nah, baiklah, masuk saja pada bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, pada latar belakang, susu sebagaimana yang kita ketahui merupakan salah satu minuman bergizi dalam kehidupan manusia. Namun, dalam kehidupan manusia tersebut, tidak semua manusia yang bisa mengkonsumsi susu secara maksimal. Nah, ada juga beberapa manusia yang mengalami sensitif intoleransi atau alergi terhadap susu. Dengan demikian, mereka tidak dapat merasakan manfaat susu sebagaimana mestinya. Nah, dengan adanya bantuan bakteri baik, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, dapat membantu atau menjadikan susu tersebut, yaitu dengan diolahnya menjadi suatu produk olahan, yaitu yogurt. Nah, yogurt merupakan salah satu produk minuman susu fermentasi yang populer di kalangan masyarakat saat ini. Nah, yogurt tidak hanya dikenal dan digemari oleh masyarakat di Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Nah, yogurt digemari masyarakat karena yogurt diyakini sebagai minuman yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yogurt mengandung bakteri probiotik dan terbukti dapat memperbaiki proses pencernaan dengan menyediakan mikroflora yang dibutuhkan dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Kemudian, yogurt juga bermanfaat untuk membantu penderita laktosa intoleran, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, di mana susu mengandung gula laktosa. Nah, ada juga manusia yang tidak bisa mengkonsumsi laktosa tersebut secara murni. Nah, kemudian yogurt ini juga mencegah diare, mengurangi risiko timbulnya kanker atau tumor dalam saluran pencernaan dan organ lain, serta mereduksi jumlah kolesterol dalam darah. Nah, selama ini yogurt yang dijual di pasaran hanya dibuat dari sumber hewani seperti susu sapi dan sumber nabati seperti sari kacang-kacangan. Nah, yogurt pada umumnya memiliki rasa yogurt plain sehingga inovasi pembuatan yogurt dari segi bahan dan rasa kurang bervariasi. Nah, prinsip utama dalam pembuatan yogurt ini adalah fermentasi dengan bakteri asam laktat. Nah, untuk itu karena adanya bakteri asam laktat ini, saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran
bakteri Lactobacillus bulgaricus dalam proses pembuatan yogurt. Nah, masuk pada bagian tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan yogurt, yang kemudian untuk mengetahui aktivitas bakteri pada pembuatan yogurt, yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui manfaat yogurt bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya ada manfaat penulisan. Nah, manfaat penulisan ada dua, yaitu bagi peneliti dan bagi pembaca. Bagi peneliti sendiri yaitu dapat menambah wawasan mengenai peran bakteri Lactobacillus bulgaricus pada proses pembuatan yogurt. Nah, sedangkan untuk pembaca yaitu dapat memanfaatkan yogurt sebagai pengganti susu bagi yang sensitif terhadap susu murni, serta juga dapat menambah wawasan pembaca tentang pembuatan yogurt dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya masuk pada bagian tinjauan pustaka. Nah, pada bagian tinjauan pustaka ini ada 3 materi yang dibahas, yaitu tentang susu, Lactobacillus bulgaricus, dan yogurt. Nah, masuk pada bagian susu terlebih dahulu. Nah, susu merupakan cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia, seperti kambing, sapi, atau bahkan kerbau yang diperoleh dengan cara pemerahan sebagai bahan makanan dan sumber gizi. Susu juga merupakan bahan yang bergizi tinggi karena dalam susu segar mengandung berbagai zat makanan lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Nah, komposisi susu diantaranya terdiri atas air, bahan kering, lemak, dan bahan kering tanpa lemak, protein, dan laktosa. Adapun secara kimiawi, susu normal mempunyai komposisi air sebesar 87,20%, lemak sebesar 3,70%, protein sebesar 3,50%, laktosa sebesar 4,90%, dan mineral sebesar 0,07%. Nah, dari aspek kimia, susu merupakan emulsi lemak di dalam larutan air dari gula dan garam-garam mineral dengan protein dalam keadaan koloid. Nah, dalam susu terdapat zat gizi karbohidrat berupa laktosa. Zat gizi lain yang dikandung oleh susu adalah protein, lemak, sumber vitamin larut lemak seperti vitamin A, B, dan D. Susu juga menjadi sumber lemak esensial dan hormon. Susu adalah sumber kalsium dan fosfor yang sangat baik dan yang penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Nah, adapun manfaat dari mengkonsumsi susu yaitu dapat melengkapi kebutuhan gizi, membantu perkembangan jaringan tubuh, mencegah penyakit, gaya hidup sehat terjaga, serta dapat menghilangkan stres. Nah, selanjutnya masuk pada materi tentang Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus adalah sejenis bakteri yang berperan dalam pembentukan yogurt. Nah, bakteri ini pertama kali diidentifikasi oleh seorang dokter asal Bulgaria yang bernama Stamen Grigorov pada tahun 1905. Nah, bakteri ini hidup dari memakan laktosa dan mengeluarkan asam laktat. Nah, asam yang dikeluarkan ini sekaligus dapat mengawetkan susu dan mendegradasi laktosa atau gula susu, sehingga orang yang alergi terhadap susu murni dapat mengkonsumsi yogurt tanpa mendapat masalah kesehatan. Nah, selanjutnya, Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri yang tergolong gram positif berbentuk batang, tidak membentuk endospor, dan bersifat homofermentatif, mikroaerofilik, dan tidak mencerna kasein. Nah, selanjutnya manfaat dari Lactobacillus bulgaricus ini sendiri yaitu dapat meningkatkan kemampuan usus besar dalam menyerap zat mutagenik dan mencegah kanker. Selanjutnya dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, seterusnya ada alternatif untuk diet sehat, kemudian untuk menurunkan risiko infeksi kandida pada penderita diabetes dan bisa juga mencegah osteoporosis. Adapun keunggulan dari Lactobacillus bulgaricus itu sendiri yaitu memiliki efisiensi yang tinggi, kemudian keberadaannya sangat melimpah, dan dengan melimpahnya keberadaan dari Lactobacillus bulgaricus tersebut menjadikan Lactobacillus bulgaricus memiliki potensi besar untuk dikembangkan baik dalam industri kecil, menengah, dan besar.
Selanjutnya masuk pada materi yogurt. Yogurt adalah produk pangan hasil olahan susu melalui proses fermentasi menggunakan bakteri tertentu, yaitu dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, kombinasi dari kedua bakteri tersebut berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat yang berakibat pada penurunan pH dan terbentuknya gumpalan sehingga disebabkan oleh koagulasi protein susu oleh asam sehingga menghasilkan cita rasa yang khas karena mengandung komponen valfor seperti diasetil, asetildehid dan karbon dioksida. Nah, adapun manfaat dari yogurt tersebut yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan, mengatur saluran pencernaan, anti kanker, penghambat pertumbuhan bakteri patogen dan anti diare. Nah, adapun kandungan nutrisi dari yogurt itu sendiri yaitu adanya vitamin B kompleks, kalsium dan protein. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan bab 3 pembahasan. Yang pertama itu saya membahas tentang proses pembuatan yogurt terlebih dahulu. Nah, popularitas yogurt sebagai makanan sehat tak lepas dari adanya bakteri baik, yaitu Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri tersebut berperan dalam pemberian aroma pada produk yogurt yang akan dihasilkan nantinya. Nah, untuk bisa mengubah susu menjadi yogurt, bakteri baik tersebut sangatlah berperan dalam proses fermentasi. Dalam fermentasi ini, gula laktosa dalam susu diubah menjadi asam laktat terlebih dahulu. Nah, asam laktat inilah yang membuat susu menjadi lebih kental dan terasa asam, serta juga terasa sedikit manis. Nah, adapun tahapan dari proses pembuatan yogurt itu sendiri, yaitu yang pertama adalah mengatur komposisi susu. Nah, komposisi susu perlu disesuaikan untuk mendapatkan yogurt yang konsistensinya itu sesuai selera. Terkadang bisa pula kita tambahkan susu bubuk untuk meningkatkan jumlah protein sekaligus mendapatkan tekstur yang diinginkan. Nah, pada tahap ini semua bahan dicampur sekaligus ditambahkan stabilizer. Selanjutnya ada pasteurisasi susu. Nah, umumnya susu dipasteurisasi dalam suhu 85 derajat Celcius selama 30 menit atau 90 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, suhu tinggi ini kita gunakan untuk mengubah protein whey di dalamnya. Dengan demikian, protein akan membentuk lebih stabil sehingga cairannya tidak terpecah saat disimpan. Nah, selain itu, suhu tinggi dalam proses ini juga memastikan bakteri baik dapat tumbuh dengan baik. Yogurt dipasteurisasi sebelum kultur ditambahkan untuk memastikannya untuk tetap aktif. Adapun tahapan selanjutnya yaitu homogenisasi. Tahap homogenisasi ini digunakan untuk mencampurkan seluruh bahan baku. Nah, pada tahap ini konsistensi yogurt semakin mendekati ekspektasi yang kita inginkan. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu mendinginkan susu. Nah, langkah selanjutnya yaitu susu akan kita dinginkan hingga suhu 42 derajat Celcius agar bisa menjadi tempat berkembangnya kultur atau bakteri baik tadi. Nah, suhu ini akan terus dipertahankan hingga pH 4,5. Proses ini perlu beberapa jam hingga membentuk tekstur seperti yogurt yang kita inginkan. Adapun tahapan yang kelima yaitu mendinginkan yogurt. Nah, setelah mendapat tekstur yang kita inginkan pada tahap sebelumnya, selanjutnya tujuannya untuk menghentikan proses fermentasi. Nah, setelah kelima tahap di atas, barulah ditambahkan alternatif lain seperti buah dan rasa. Nah, tahapannya bisa berbeda tergantung pada jenis yogurt yang kita buat. Yang langkah terakhir adalah yogurt akan kita kemas sesuai selera. Nah, bagian selanjutnya yaitu membahas tentang aktivitas bakteri pada proses pembuatan yogurt. Nah, di sini ada dua bakteri baik yang kita masukkan yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, Streptococcus thermophilus berkembang biak lebih cepat daripada
Lactobacillus bulgaricus. Nah, Streptococcus thermophilus ini dapat menghasilkan asam serta karbon dioksida. Asam dan karbon dioksida yang dihasilkan akan merangsang pertumbuhan dari Lactobacillus bulgaricus sendiri. Nah, di sisi lain, aktivitas dari proteolitik dari Lactobacillus bulgaricus akan memproduksi peptid, penstimulasi, dan asam amino untuk dapat dipakai oleh Streptococcus thermophilus. Dengan kata lain, Lactobacillus bulgaricus menyediakan nutri esensial bagi perkembangan Streptococcus thermophilus. Nah, Lactobacillus bulgaricus akan mengurai laktosa menjadi asam laktat dalam susu. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa yogurt tersebut bersifat asam. Nah, semakin lama disimpan, rasa asam yang dihasilkan akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ion hidrogen bebas dalam susu fermentasi juga meningkat. Nah, selain itu peningkatan asam laktat yang juga mengakibatkan turunnya pH yogurt karena akan semakin banyaknya konsentrasi ion H+-nya. Nah, Lactobacillus dalam proses pembentukan laktosa dalam susu menjadi asam laktat oleh Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ini terjadi mekanisme biokimiawi yang terjadi melalui proses glikolisis jalur M dan Meyerhof-Parnas atau EMP. Nah, tahap pertama terjadinya proses fosforilasi deglukosa oleh ATP sehingga terbentuk molekul glukosa 6-fosfat. Reaksi ini dibantu oleh enzim glukokinase di hati dengan kofaktor Mg2+ dan Mn2+. Nah, selanjutnya molekul tersebut akan mengalami perubahan gugus fungsi oleh enzim fosfoglukoisomerase dengan kofaktor Mg2+. Menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, tahap selanjutnya yaitu proses pengaktifan kedua pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat yang dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase dan kofaktor Mg2+. Nah, langkah selanjutnya yaitu proses molekul fruktosa 1,6 difosfat akan diubah menjadi 2 molekul triofosfat oleh enzim alfa idolase dalam bentuk 1 molekul dihidroksiaseton fosfat dan 1 molekul gliserol DH3-fosfat. Nah, dihidroksiaseton yang terbentuk kembali akan mengalami perubahan gugus fungsi menjadi gliserol DH3-fosfat. Nah, langkah terakhir yaitu asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase. Seluruh proses kimiawi terbentuknya asam laktat oleh Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dalam keadaan anaerob. Nah, adapun masuk pada bagian selanjutnya, yaitu tentang manfaat mengkonsumsi yogurt bagi kesehatan. Nah, yang pertama yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan. Nah, kenapa dapat meningkatkan pertumbuhan? Berdasarkan hasil penelitian dengan tikus percobaan menunjukkan bakteri yang hidup pada yogurt, terutama Streptococcus thermophilus, memiliki kemampuan untuk meningkatkan perubahan berat badan tikus, yaitu dengan cara meningkatkan daya cerna dan absorpsi pada saluran pencernaannya. Selanjutnya yaitu untuk mengatur saluran pencernaan. Nah, dengan adanya asam laktat dari yogurt dapat merangsang gerakan peristaltik hampir pada semua bagian dalam saluran pencernaan. Nah, rangsangan gerakan peristaltik tersebut dapat memelihara kesehatan tubuh melalui peningkatan proses pencernaan, penyerapan, pembuangan feses, dan pembuangan bakteri patogen dari saluran pencernaan. Nah, dengan demikian, ketika kita mengkonsumsi yogurt, saluran pencernaan kita dapat diaturnya. Manfaat yang selanjutnya yaitu sebagai anti kanker. Nah, pada penelitian tikus tersebut menunjukkan pada penggandaan sel-sel kanker pada tikus yang diberi makan yogurt lebih terhambat daripada tikus percobaan tanpa yogurt. Nah, bakteri-bakteri yang berperan dalam fermentasi susu dapat mengubah zat-zat prekarsinogenik yang ada dalam saluran pencernaan sehingga menghambat terjadinya kanker. Adapun manfaat selanjutnya yaitu penghambat pertumbuhan bakteri patogen. Nah,
adanya asam laktat dapat mengurangi atau membunuh bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit. Nah, dan menekan produksi senyawa-senyawa berbahaya seperti amina, fenol, skatol, dan H2S yang diproduksi oleh bakteri patogen. Bakteri penghasil asam laktat juga memproduksi antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Oleh karena itu, yogurt mempunyai nilai pengobatan terhadap lambung dan usus yang terluka. Adapun manfaat selanjutnya yaitu memperbaiki gerakan perut. Nah, suatu penelitian yang dilakukan pada sejumlah lansia atau lanjut usia menunjukkan pemberian kultur Streptococcus thermophilus dapat meningkatkan gerakan perut dari 4,8 kali dalam 10 hari menjadi 5,7 kali dalam 10 hari. Nah, gerakan perut ini diperlukan untuk memperlancar proses pengeluaran feses pada saat yogurt dikonsumsi. Nah, melalui saluran pencernaan terjadi peningkatan jumlah bakteri Bifidobacterium yang ikut berperan dalam menormalkan gerakan perut tersebut. Selanjutnya yaitu ada manfaat yang berhubungan dengan yaitu anti diare. Nah, yogurt dapat mencegah aktivitas dan pertumbuhan berbagai bakteri patogen penyebab gastroenteritis pemicu penyakit diare. Nah, Lactobacillus bulgaricus dapat memproduksi bulgarikan yaitu antimikroba yang efektif untuk menghambat organisme patogen atau bakteri patogen penyebab penyakit. Manfaat selanjutnya yaitu untuk menurunkan berat badan. Nah, yogurt juga sering dimanfaatkan bagi orang yang ingin menurunkan berat badan dengan syarat mengkonsumsi yogurt tanpa pemanis. Nah, selanjutnya masuk pada bagian bab 4 yaitu penutup. Nah, di sini ada kesimpulan yang pertama, yogurt merupakan salah satu produk olahan susu yang terkenal akan adanya kandungan prebiotik di dalamnya. Selanjutnya, cita rasa yogurt ditentukan dari terbentuknya asam laktat, asetaldehid, asam asetat, dan asetil. Nah, adanya cita rasa dan aroma pada yogurt tidak terlepas dari peranan bakteri baik, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Selanjutnya yaitu yogurt mempunyai segudang manfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Antara lain dapat meningkatkan pertumbuhan, mengatur saluran pencernaan, anti kanker, penghambat pertumbuhan bakteri patogen, memperbaiki gerakan perut, anti diare, dan menurunkan berat badan, serta bermanfaat bagi penderita laktosa intolerans. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu saran. Nah, di sini penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam terciptanya kesempurnaan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Nah, sekianlah yang dapat saya presentasikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas Saudari Intan yang telah menjelaskan terkait karya tulis yang telah dibuatnya. Sekian Bapak dan rekan-rekan semuanya. Saya akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.